Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ramadan ini penuh kebaikan tiba, ganjaran, hadiah besar berupa pahala pun dilipat gandakan. Pintu-pintu kebaikan ini terbuka lebar. Karena itu insyaallah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan cahaya dada kita. Ini yang pelipur, penghibur besar hatinya orang beriman. Kalau ada orang beriman tidak terhibur hatinya dengan Ramadan, maka kita sedang sakit. Karena ibadah Ramadan ini penuh dengan nikmatan. Karena itu jilid buku ini yang pertama adalah nikmatnya Ramadan bersama Rasulullah. Ingin saya sampaikan dalam perkara ini bahwa memandang ibadah itu ujungnya nikmat. Tidak ada sebuah syariat yang tidak bawa nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, coba ketika Islam bicara nikmati, tidak ada beban syariat ini kecuali jadi beban itu nikmat. Ketika Jibril datang itu di Al-Baqarah, dia adalah busyra lil mu'minin, menggembirakan bagi orang beriman. Man kana aduwwan li Jibril, apa lanjutannya? Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Apa lanjutannya? Musaddiqan lima baina yaday wa huda wa busyra lil mu'minin. Jadi orang beriman itu Pak, setiap arahan busyra, gembira. Setiap petunjuk busyra, gembira. Setiap amar perintah itu busyra. Setiap nawahi larangan busyra. Karena sifat beriman itu senang awamir, nawahi, irsyad, perintah, larangan dan petunjuk. Dan Ramadan ini penuh dengan muatan itu. Karena itu Ramadan identik kenikmatan. Sampai sahabat itu berdoa, lau ta'lamu maka nafihi Ramadan, khaira fi Ramadan. Sekiranya kita tahu bagaimana kenikmatannya Ramadan, kata para sahabat, la tamannau kullahu Ramadan. Pasti kalian memimpikan dan merindukan jadi Ramadan semuanya. Lau ta'lamu, sekiranya kalian tahu. Tapi kalau kita mengeluh, itu artinya tanda ketidaktahuan kita. Sahabat itu ya ikhwah, 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah bercahaya wajahnya. 3 bulan begitu masuk Rajab, Sya'ban sudah semakin bercahaya, nampak keceriaan menyambut. Kenapa? Busyranya menyala. Kenapa busyra? Setiap arahan dari Allah itu orang beriman bercahaya. Sebaliknya orang tidak kehilangan iman, stres, pucat, gelisah. Itulah di Indonesia ada minggu tenang kalau mau masuk Ramadan. Karena
tidak tenang hatinya masuk Ramadan, tercabut busranya. Bukan busra dia, usra. Yang dia bayangannya itu kesulitan. Sehingga antum akan lihat fenomena itu tempat rekreasi meningkat sampai masuk Ramadan. Itu fenomena tiap tahun itu. Dan sesudah Ramadan tempat rekreasi lagi kembali meningkat sesudah Ramadan karena stres sudah dikurung. Bahkan kebun-kebun binatang pun meningkat pengunjungnya. Bukan mendatangi sanak famili silaturahim, yang mereka datangi ya gajah, monyet, karena mungkin itu keluarganya. Mungkin di situ silaturahim, karena ada kemiripan dengan mereka. Mereka gembira. Yang sekalian, rekreasinya orang beriman itu adalah ibadah, ketaatan, ketundukan. Tidak ada rekreasi yang paling nikmat seorang mukmin melebihi nikmatnya di bulan Ramadan. Ini penghibur hati. Siapa yang tidak terhibur hatinya dengan Ramadan, Pak? Segera opname kita punya hati. Sakit itu. Gembira. Allah tidak pernah suruh kita sesuatu kecuali ujungnya adalah busra, kebaikan orang beriman. 5 resepnya ini saya pakai ini karena ini bahasa nikmat dan marhaban, kita sebut menu. Ya, apalagi paket. Wah, paket lengkap, menu lengkap. Ya, karena orang Indonesia itu kalau disebut paket bolak matana. Apalagi kalau apa menunya? Ya, Bang Andrea missing. Ada 5 ini. 1, secangkir. Lama saya pakai itu bahasanya itu. Ini secangkir, ada sepiring, ada segelas, secawan, dan semangkuk, terakhir sedulang. Saya sampai konsultasikan di pakar bahasa ini, apalagi istilah selain ini. Ternyata itu di atasnya mangkuk, dulang namanya. Ya kok ini mangkok lopoh. Karena ini apa? Secangkir. Kan biasanya kopi, gelas, kopi apa itu? Di sini. Sepiring, segelas, secawan, semangkuk, sedulan. Ini supaya menu-menu spesial ini kita siapkan. Ini ikhlas, syukur, taubat, sabar, dermawan, ilmu. Itu paket lengkap.